Selamat malam Jebret Tim. Walaupun gue sendirian lagi hari ini, ya ampun kalau gue sendirian mulu, paling cuma temenin kalau lagi ada blockingan doang, kalau nggak sendirian nggak apa-apa. Artinya semoga nanti besok-besok jatahnya Nesa atau Intan bisa buat gue ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang karena semalam Inter menang, artinya gue happy. Semakin tipis menuju papan puncak klasemen Serie A karena Napoli ketahan. Ya Milan udah tinggal 1 poin, bisa lah tinggal keselengkat dikit karena fokusnya juga ke Liga Champions atau menuju Liga Eropa nanti kita lihat nanti. Walaupun juga yang lain juga ada yang menang, nggak begitu penting, tapi yang pasti ada satu yang kalah. Di antara banyak tim besar, yang satu yang kalah adalah AS Roma. Ini gue heran, Bung Harpa masih begitu pedenya AS Roma bisa menembus 4 besar. Dari kalah lama Bolonya nih dia hasil-hasil dari Serie A, Giornata 15. Milan menang 3-0 nih karena faktor orang dalam di Genoa, pelatihnya Shevchenko jadi dikasih. Kemudian Napoli ketahan, ini yang membuat poinnya juga semakin tipis, beda 2 poin sama Inter. Dan ini juga hasil-hasil di match day 14 dari Premier League. Ya kita lihat ada City yang menang lawan Grealish, Grealish menang lawan mantan timnya, kemudian Chelsea kembali menang, dan ada Liverpool yang kalau kata Valen mainnya menggairahkan, kata coach mainnya mengerikan, dan juga itulah hasil-hasil lainnya. Dan nanti malam ada MU lawan MU lawan Arsenal yang juga nanti malam ada Nobra ya, ada Nobra? Nggak ada. Nggak jadi ya, males. Oke, dan kita lihat nanti siapa yang menang di penghujung musim, apakah Bung Harpa apa Coach Yasin terkait AS Roma menuju 4 besar. Nggak belajar dari Hanif ya kayaknya. Bung Harpa taruhan dengan pelatihnya Mourinho. Bukan taruhan, tantangan. Dan kalau hasil pertandingan tadi bergantung pada keberuntungan atau bergantung pada pemain fit atau cedera. Kalau kendaraan kita pastinya bergantung pada kualitas G-Force. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, punya produknya sendiri, punya pabrik sendiri di Indonesia. Kalau mau kalian tahu apa spesifikasinya dan promo-promonya, cek aja di e-commerce kesayangan kalian di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Karena nggak bayar saya jadi nggak terlalu kencang ngomongnya. Dan juga kalau mau lihat spesifikasi lain dan promo-promo menarik lainnya, follow aja di Instagramnya @geforce_id untuk tahu produk-produk GeForce terbaru dan juga ada promo-promo apa di sana, karena ada juga program beli sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Dan malam ini gue udah ditemani 2 pandit Spurs, yang satu emang fans Spurs, yang satu pernah di PHP-in Spurs dan juga sekarang udah tobat sama Spurs. Waduh, udah datang dia. Dan kita akan panggil, tapi kita lihat nanti seperti apa 2 pandit ini membela Spurs. Bes menutupin kamera. Bang Wehan nutupin kamera. Itu dia. Tadi kita udah tahu teasernya siapa kan? Pandit yang sosoknya sangat besar, langsung lihat kameranya ketutupan sama dia. Nanti kita panggil, dan sebelum kita panggil 2 pandit ini, lihat dulu ada Yuasa Stand Up Olahraga. Mainkan boy. Panggilan untuk Bapak Nyoman. Pak, baliklah Pak. Di markas sudah mau apel itu Pak. Stand up pula Bapak di situ. Ya ampun Pak. Dia mengikuti gerakan, kadang maju, kadang Shot talk istilahnya. Shot TikTok. Iya. Gini dia TikTok kadang kayak Dan Liga 1 tuh menurut gua monoton. Malah lebih seru Liga 2. Liga 2-nya tuh lebih bervariasi gitu. Ada main bolanya, ada mukul wasitnya, ada pengaturan skornya. Ada nggak sih Bang? Tolong dong. Itu dia 8 besar Yuasa Stand Up Olahraga League. Siapa yang lolos ke semifinal? Apakah nama-nama besar ada yang lengser? Apakah Indra Frimawan, Obi Mikel, nggak Obi Mesak ya, Putra Patinama, atau Istar alias Bintang Timur yang kalah di babak ini? Ditambah dengan penjurian nice dari Babe Cabita, brand ambasador produk kecantikan dan pengusaha restoran ikan. Saksikan hanya di Jebret Media TV. Salam ngadi-ngadi. Gimana? Udah lama nih nggak siaran sama Messi. Aduh, tos dulu dong. Wih, biar nggak selek. Aduh, potong jadwal lu nih. Gimana Bung Renhat? Baik. Baik-baik ya. Kenapa Bung Renhat kenapa? Kenapa mau di ini? Mau diinin. Kalau di Broncos. Ini ada 2 pandit Spurs. Yang satu emang fans Spurs beneran, yang satu pernah dikecewakan sama Spurs, sekarang udah. Waduh. Tapi tetap pakai baju putih ya. Lo nggak, Bung Renhat, Ya. nggak nanya sama Hanif. Lo nggak ini, maksudnya Kenapa? nggak kapok gitu belajar dari Hanif kemarin, bayarin tiket New York buat Coach Yasin. Masih dukung Tottenham Hotspur juga. Hanifnya? Hanif kan dukung, kemarin sempat dukung. Karena mau Ini dibuat gua bisa tutup besar. tutup dulu. Kalau Bung Renhat masih ngedukung Tottenham sekarang? Gua bukan mendukung, tapi gua simpatisan mengharap-harap
mudah-mudahan ada perubahan. Iya, kayak Apapun yang terjadi, kita tetap dukung. kalau simpatisan hari ini juga ada yang berulang tahun para simpatisan. Udah nanti kita masuk ya, kita ngomongin saat ini sama-sama Bung Minhar dan juga Bung Hanif. Tau lah nanti malam juga ada big match. Wih, Big big match ya? Masih big match ya? Masih big match. Bener dong. Big match papan tengah. Iya. Big match Tapi gua ngomong ah. Ntar kena di gua Ya lah. kan Tottenham nggak ikutan di situ. Kalau City ya. Big match buat gengsi mereka sendiri Ya, gitu ya. ya, Ada ya, MU Arsenal dan juga ada menjelang pertandingan-pertandingan lain dan juga kita ngebahas juga ntar Liverpool. Kalau kita ngomongin tapi sebelum ngomongin big match kita dari pemanasan dulu dong. Timnya CEO Liverpool harus dibahas karena kemarin juga menang besar. Ini kalau Bagus kata loh CEO mainnya mengerikan, kalau menggairahkan, kalau kata Jasin mainnya mengerikan. Kalau kita ngomongin, tapi sebelum ngomong permainannya, ngomongin soal Diogo Jota. Ini kalau Diogo Jota video, oh ya dari CEO, nih kita lihat dulu video dari CEO. Kalau ngomong lu benar dari video dari CEO. Coach Justin bilang Liverpool tuh kecanggihan ya nggak sih? Iya, Canggih. benar, daerah maksudnya. Iya, emang lagi canggih di musim ini. Berarti Asli gue ngeri liat paling Liverpool main. bergairah kan gue bilang. bergairah gitu musim ini. Berarti Asli gue ngeri liat Paling Liverpool main. bergairah kan gue bilang. bergairah. Kita nontonnya juga seneng gitu kan. Teruslah masih begini alamat ya. Yang seneng fansnya Liverpool, gue sebagai fans netral, Netral. gue sangat menikmati gaya Liverpool main, sangat amat. Cuman ngerinya kan kalau ketemu Arsenal itu yang ngerti nggak? Ya itu semua para pandit termasuk CEO sudah memprediksi Liverpool tidak akan kesulitan menghadapi Everton dengan gaya permainan yang sangat ngeri sekarang. Kalau kita ngomongin sebelum ngomongin Diogo Jota, kalau kalian melihat permainan Liverpool tadi lu juga sempat bilang sangat bagus mainnya. Ini Liverpool secara permainan lebih komplit lagi nggak dibanding tahun lalu, lebih mengerikan lagi nggak? Ya menurut gue sih ini yang agak hilang ya menurut gue, kan kemarin tahun lalu dia agak terseok-seok. Banyak Mungkin cedera, banyak orang bilangnya Van Dijk hilang gitu. Tapi kan yang lebih penting lagi trio Firmansyah tidak bekerja sebagaimana 2-3 musim sebelumnya di mana mereka padu banget. Dan ini mungkin terjadi karena faktor stagnansi di mana mereka nggak ada kompetisi nih gitu. Ya masa di Vogue Origi gitu kan buat jadi kompetitor yang 3 monster di depan. Dan menurut gue Diogo Jota ini memberikan tekanan at least terhadap salah satu dari Firmino maupun Sadio Mane gitu, karena mereka nggak lagi secara nyaman memastikan diri mereka ada di starting 11 week in week out gitu kan. Dan yang terjadi adalah justru on top of memberikan tekanan kompetisi, dia memberikan dimensi permainan yang berbeda nih Ji gitu, terutama ketika Firmino nggak tampil sebagai starting 11 gitu. Dia memberikan opsi permainan yang berbeda untuk Liverpool yang justru dalam counter pressing dan terjadinya counter attack yang cepat itu Diogo Jota sangat mematikan. Tapi kalau kita ngomongin Diogo Jota ini, kita tahu lah Liverpool ini udah punya sistem yang pakem gitu. Yeah. Bahkan ketika bukan Jota pun yang main, kadang di Vogue Origi pun, bahkan kemarin Minamino pun bisa juga ngegolin kalau memang timnya sudah Polanya berjalan begitu dengan ya. baik gitu. Kalau Ya. kalau Bung Mehat ngeliat Jota, apakah memang pemain yang spesial atau memang dia terbantu dengan sistem Liverpool yang sudah sangat jalan juga? Dia ketemu kliknya dengan pola permainan yang diinginkan sama Klopp. Cuma masalahnya nih, ini Liverpool ya, dia lagi ending bagus nih sekarang. Tapi nanti kalau pas festive period di Desember, Januari, itu kan ada pertandingan-pertandingan lawan tim-tim dari London nih. Ada Chelsea, ada Brentford segala macam. Nah ini mungkin jadi masalah. Nah kemarin kan juga Firmino itu tidak bermain karena faktor cedera. Daftar cederanya udah mulai banyak nih satu. Kita juga ingat tahun lalu juga begitu. Mereka sedang bagus-bagusnya, ada timpang. Jota tuh sebenarnya udah skema utama, bukan lagi skema pelapis kayak tahun lalu masih pelapis. Tapi sekarang udah skema utama. Masalahnya bagi Klopp kalau ada perubahan skema utama ketika kompetisi berjalan. Dan itu kerap terjadi either di festive period atau di Februari. Kadang-kadang di fase knockout di fase knockout Liga Champions dia kadang ada masalah di situ. Nah, itu tuh ujiannya bagi Liverpool. Apakah dia resisten apa enggak? Nah, kalau gua boleh tambahin, ini kan kalau Diogo Jota menurut gue ini kan tipikalnya pemainnya Jurgen Klopp banget gitu. Dia kan selalu ngambil pemain atau let's say Michael Edwards lah yang memilih pemain dengan masukan dari Jurgen Klopp gitu. Kalau lu lihat tipe Andy Robertson, tipe Mo Salah, tipe Sadio Mane, bahkan Roberto Firmino, itu kan bukan datang ketika pemain yang udah jadi bintang, tapi dia Klopp bisa memastikan dengan skema permainan yang dia ramu dan cara bermain, dia bisa membuat pemain-pemain di level ini membuat lompatan yang signifikan dari pemain bagus jadi pemain kelas bintang nih Ji. Dan menurut gua Diogo Jota is a star in the making gitu. Karena dia udah punya ingredients-nya, begitu dia mendapatkan konsistensi, menit bermain yang pas, kemudian nempel sama siapapun pemain depan yang seperti Firmansyah, itu akan menjadi satu lompatan lagi yang membuat nanti kalau dijual
ini mungkin bisa kejadian kayak Philippe Coutinho, Oke, gitu kan? 100 juta. Iya, gitu. Itu Maksudnya jual gagal di tempat lain. Hanya cocok. Iya. Nggak, maksud gua Hanya cocok di Liverpool. tipikal Liverpool lah, jual buat profit gitu loh, Bang Ben. Iya. Tapi ini kan kita belum melihat nanti ketika ada Piala Afrika, dan kita tahu juga kedalaman Ya. skuad Liverpool nggak cuma di lini depan, di lini tengahnya pun tipis banget. Ini apakah menjadi tanda tanya nanti di bulan Januari dan sisanya ini Liverpool yang paling rentan dibandingkan dua pesaing terberat lah, ibaratnya kita bisa sebut Chelsea sama City di Ya. sana. Lu melihatnya gimana? Kalau dari gue sih, gue ngelihat ada potensi pemain-pemain mudanya Liverpool bisa step up gitu, kayak Curtis Jones, Harvey Elliott gitu kan. Dan obviously yang dia ambil pemain-pemain pelapisnya kayak Diogo Jota kan sengaja diambil bukan dari Afrika untuk menutup Mane salah ya? Iya, kesalahan itu. Dan menurut gue tergantung ya, maksudnya jadwalnya. Apakah ada lagi yang bikin cedera? Karena kan pertandingan berurutan di bulan Januari ketika Carabao Cup balik, terus juga nanti mulai ada FA kan, gitu kan? Itu bakal menjadi kadang ada pertandingan setiap 2 hari gitu. Nah kalau ada yang cedera, ini bakal berbahaya Liverpool karena secara bench itu nggak sekuat quote unquote Chelsea dan Manchester City. Yang gue sayangkan itu adalah manajer non British itu terkadang kurang fasih bermain di Premier League. Mereka tuh masih berpikir walaupun udah jalan ini Jurgen Klopp ini udah musim keempat ya, udah kelima ya. Nah dia masih gagap. Pergantian pemain tetap 3, jangan lupa. Dan Liverpool sampai sekarang walaupun udah leading begitu banyak, kemarin lawan Everton itu mereka bermain semua pergantian pemain di atas menit 75. Sangat riskan, men. Itu sangat riskan. Mungkin karena kemarin sempat ngambek, Bang. Kan salah kan menit 70 ditarik lo langsung ngambek. Langsung ini, itu juga. Nah, itu besok-besok sebenarnya harusnya itu nggak harus bisa keluar kayak gitu, tapi dengan ngambeknya dia membuat Salah itu akan tetap dimainkan. Dan kalau ingat ya, 13 gol di Premier League, 6 gol di Champion, salah lagi. Ingat kegagalan Liverpool di final Liga Champion? Karena terakhir. Faktor cederanya salah. Enggak, faktor dicurangin sama Ramos kalau kata orang Liverpool. Enggak, kalau kata orang lain faktor Karius yang bego. Artinya, gue ngelihat ya Jurgen Klopp udah level dunia gitu, tapi masih gagap main di Premier League. Tapi kan kalau kita ngomongin, ya itu kan di final yang sebelumnya. Tapi tahun depannya dia bisa. Kegagalan tahun lalu kan begitu juga. Ya, karena tapi banyak pemain cedera kan. Kalau tahun ini misalkan nggak ada pemain cedera. Artinya gini, Ji, lawan Southampton 4-0. Buat apa sih skor segitu gede? Yang penting, ya. Yang penting harusnya menang dipikir, karena ini lari maraton. Nah, itu yang disalib sama Pep Guardiola di fase kedua. Gue suka bingung sama Bung Menhard, kok bisa ngomongin Jurgen Klopp segitu sadisnya, sementara Tottenham di situ-situ aja gitu. City tapi kalau lu lihat sekarang City juga kita tahu sekarang skuadnya juga nggak sedalam sebelumnya gitu kan. Kita tahu Aguero udah nggak ada kemarin, terus juga banyak Ferran Torres juga kemarin sempat absen. Lu ngelihat kedalaman skuad ini udah cukup untuk mengarungi dengan sekarang gaya mainnya Liverpool. Menurut gue lebih ngeri dibandingin City. Lebih ngeri karena lu ngelihat pressing yang begitu luar biasa gitu. Tapi kalau lu ngelihat skema, ini kan dua permainan yang berbeda. Satu ball possession base, satu lagi kan counter pressing gitu. Nah kalau gue lihat sih jadi justru gue worry yang kemarin di pertandingan kemarin itu menunjukkan bahwasanya kalau lihat lu benchnya yang pemain senior cuma Jack Grealish bro, gitu kan. Sisanya ya pemain muda gitu kan. Karena ada banyak banget pemain yang cedera kayak Walker, John Stones, kemudian Kevin De Bruyne. COVID kan ya, habis COVID isolasi. Cuman yang menarik dari City itu adalah lu nggak bisa menebak pemain mana yang lagi bakal on form. Siapa yang bisa nyangka Bernardo Silva 2 bulan yang lalu bahkan nggak bisa masuk ke starting lineup. Sekarang mainnya lagi bagus-bagus banget bro. Fantastis, jangan mainin City. Susah. Raheem Sterling 2 bulan lalu nggak masuk starting 11. Sekarang 3 pertandingan 3 gol gitu. Itu yang bikin beda di Manchester City. Karena nggak ada di atas kertas, nggak ada starting 11 nama bench, nggak ada yang pakemnya, nggak ada yang pakemnya. Bahkan kayak Phil Foden gitu kan, lu bisa main di tengah, bisa main di sayap, bisa main false nine gitu. Jadi menurut gua justru ini yang menjadi keunggulan Manchester City ketimbang Liverpool. Liverpool udah kebaca lah gitu, pasti mainnya bakal kayak gini, pasti harus lu parkir bus atau gimana gitu kan, counter attack-nya masih cepat gitu. Nah kalau City lu nggak bisa tebak.
gitu. Oke. Itu yang menurut gua akan membuat Manchester City punya sedikit keunggulan ketimbang dua pesaing yang lain. Kalau Chelsea menurut lo, tapi kan kalau Chelsea kedalamannya juga nggak kalah Yes. mewah kan sebenarnya Betul. dibanding Liverpool, bahkan lebih mewah Chelsea sebenarnya. Buat gua Chelsea punya satu problem sekarang. Apa? Romelu Lukaku. Buat gua ya gitu. Kenapa? Iya. Mahal banget loh ini. Iya, ini striker mahal. Harus diakomodir masuk first 11 gitu Iya, kan. iya. Tapi dia main lebih bagus tanpa Lukaku. Iya, gua juga Gitu. setuju sih. Nggak bisa nggak lebih unpredictable Iya, tanpa Lukaku, dan terbukti kan setengah musim kemarin itu mereka main tanpa striker, mereka akhirnya bisa merengsek ke 4 besar plus menang Liga Champions. Ini terbukti sebuah pakem yang udah berjalan, dan sekarang kita lihat dengan adanya Lukaku, Tuchel ini harus mengakomodir gitu Ji, dan beberapa kalau ketemu kayak Chiellini gitu kan, Iya, bener, ya Ci. udah kebaca cara matiinnya Di gitu. Inter mati lah, tapi kan berarti artinya kan nggak mungkin orang fans Chelsea bisa bilang atau manajemen Chelsea bisa bilang kita beli Lukaku digunakan di saat kita lagi buntu dalam serangan, baru kita masukkan Lukaku Yes. karena harga segitu pasti mau nggak mau dia jadi starter gitu Iya, kan. sama kayak Ronaldo, ya nggak? Sorry, Ronaldo murah. Ronaldo Gajinya gila. Ya, MU kan tim terkaya, biasa aja. Gimana Bung Renato melihatnya juga itu fenomena yang menjadi masalah atau justru belum kelihatan buat Chelsea? Karena kan kita tahu Romelu Lukaku kemarin di awal bagus, terus kemudian kena Lu cedera. lebih seneng lihat Chelsea tanpa Lukaku atau dengan Lukaku? Coba. Kalau gue ngeliat Tapi daripada Werner, gua kemarin pas MU lawan Chelsea ngeliat Werner pegang bola, aduh lega Werner. Nggak Terhibur gol, ya, terhibur. terhibur. Nggak akan gol kalau Werner, kalau yang lain gua serem gitu. Nggak, kalau gue ngeliat ini Chelsea ini ya, ini kan kalau tahun lalu sebenarnya dia miss fokus. Kalau dilihat gagal total lah di tahun lalu, beli begitu banyak, harapannya datangnya Tuchel bisa menjembatani pemain-pemain Jerman yang ada di ya, sana. Havertz. Tapi itu kan teori-teori media tuh yang bilang begitu. Nyatanya nggak ada tuh kayak gitu. Nah jadi kalau ngelihat prestasi dia di Premier League ya, lagi-lagi kalau kita berbicara di Premier League, dia harus ngebanting fokus emang J. Ngebanting Ya, fokus jadi ngebanting fokus, dia benar-benar harus total bermain di Premier League. Kalau Premier enggak, League, kalau ya. enggak dia hilang pace di situ. Karena gila, City lagi bagus, terus juga Liverpool lagi bagus. Jadi dia benar-benar banting setir. Jadi kayak lu bilang tadi, siapa nih kira-kira yang cukup pantas dimainin kalau nggak Lukaku yang mandatori? Ini kan pertanyaannya kan gitu kan. Iya. Siapa nih yang mandatori ini sebenarnya yang bisa dimainin? Ya gue lihat nih dengan keberhasilannya Tuchel sebenarnya tanpa Lukaku kan tahun lalu gitu. Nah ini yang harusnya balik lagi ke kemarin. Asal itu tadi kalau dia mau push di Premier League. Ya. Cuman terkadang tuh kalau dia udah ngelihat undian dan segala macam dia bermain di Champion, dia bisa banting setir situ, dan kalau berbicara Premier League dia bisa hilang. Tapi kan kalau kita tahu musim lalu ya kurang fair juga kalau tadi Hanif mungkin bilang setengah musim kemarin karena dia belum menjalani liga satu musim kan Ya, tahun lalu, ya. dan juga kita tahu berbagai permasalahan Chelsea adalah minimnya gol dari para strikernya. Dia lebih banyak dari second line, Ya. dari main tengah, bahkan musim ini Reece James yang jadi top skornya. Artinya sebenarnya Lukaku bisa menjadi solusi mereka dong di saat memang Werner kurang bisa diandalkan ngegolin, Havertz kurang bisa diandalkan ngegolin. Nggak ada Iya. lagi opsinya kan untuk lini depan. Ya ini kan permasalahannya adalah bagaimana Tuchel bisa bikin si Lukaku ini fit dengan style of play-nya Chelsea. Ya. Atau dia harus merubah gaya mainnya, mengakomodir gaya Ya. permainan Lukaku kan gitu kan. Karena di era Inter kan bola ke arah Bola Lukaku ke semua. Lukaku. Dan dia nggak banyak jemput ke belakang. Iya, kan. dan kalau lo lihat butuh 2-3 defender buat jagain nih orang. Iya, iya. Akhirnya Lautaro Martinez yang dapetin lolos. ruang Iya, gitu iya. kan. Atau dia nyelesain sendiri dengan skill individunya, karena kan yang kita tahu semua back Serie A bilang Kalah Lukaku badan. ngebully mereka Iya, gitu kalah loh. badan. Kecuali Bonucci Chiellini ya. Nah, bedanya di Premier League lu kalau mau main kayak gitu semua badak bos Iya, gitu iya, maksudnya. iya, iya. Kan Liga Premier adalah liga dengan kekuatan fisik paling bahaya, paling berat gitu. Makanya Timo Werner kesulitan, Kaget makanya dia kemarin. ngandalin pace gitu. Nah, permasalahannya kan itu, apakah Lukaku bisa masuk ke fit style of play-nya? Kan banyak nih Ji yang di Ya, musim ini yang kayak begitu yang belum. Ya. Bahkan arguably Jack Grealish tuh belum nyetel setuju di gua. City Setuju. gitu. Or maksudnya even Jadon Sancho di awal-awal Iya, iya. belum Belum. tahu nih gitu. 1-2 match masuk. Tapi Masuk, kalau gitu. kalau Belum week in, week out total ya. season belum. Nah, itu seberapa cepat ini adaptasi permainan si Lukaku terhadap tim Chelsea sekarang bisa berlangsung. Kalau enggak ya Tuchel sebagai pelatih yang tidak miskin taktik mesti punya opsi B untuk memaksimalkan Romelu Lukaku. Tapi memang ada kekurangan. Tuh si Lukaku sekarang nih, cover area dia berkurang. Kalau Conte bilang sebenarnya dia ada penurunan grade di situ. Dia cover area dia nggak seperti ketika dia bermain di Inter. Walaupun itu tadi dia tugas dia kan sebenarnya ada berubah nih di era Tuchel dengan Conte. Dia cover area itu penting karena berkali-kali keberhasilan Lukaku bersama Conte itu karena pertama
dia dipaksakan bermain di cover area yang lebih banyak, di setengah dari skema Ya serangan. karena di Serie Terus A back-nya bisa dilewatin segampang Iya. itu kan. Dan Beda sama di Premier dia League kan. benar-benar di-push sama Iya, iya, Conte. iya. Lu emang mati aja di-push banget. Jadi dia naik gitu. Nah, di Tuchel nggak kayak gitu. Karena secara pace Italia lebih lambat ketimbang Premier Nah, di League. situ gitu. dia ketemu batu di situ. gitu. Oke, kalau dari 3 tim ini menurut kalian sedikit aja mana yang paling rawan buat flop? Karena ini kan kelihatannya sangat ketat. Pasti tapi kalau kita lihat dari berkaca dari beberapa tahun terakhir pasti United ujungnya tinggal nggak masuk ya, Ji? Hah? Nggak masuk ya? Nggak juga dulu ya? MU, Spurs, Arsenal, dah keluar dulu lah. Ngaku Spurs. tiga tim. Iya, Gue iya, masih iya. inget terakhir Iya, iya. kali gue Panji jadi pandit ya sama gue. Masih belain Masih Ole. belain, iya. Masih belain Ole. Oh, tapi tahun lalu kan Itu berarti suaranya tahun, sama kita. Iya, tapi iya, kan iya. tahun lalu setuju dong dia Panji peringkat itu 2. bareng kita berarti mempertahankan Ole. Iya, nggak apa-apa. Memberi nggak apa-apa. kebahagiaan Gue bagi bikin, tim gua lain. bikin DP jadi rame aja. Kalau nggak kan DP nggak rame, udah nggak ada pengacara oleh kan. Sekarang kalian milih siapa? Tiga tim itu siapa menurut kalian paling rawan buat flop? To be honest, Liverpool buat gua. Hah? To be Liverpool. honest, Liverpool. Bukan Chelsea ya? Bukan. Lo? Gue Chelsea. Lo Chelsea? Gua Chelsea. Kan kenapa? gua- kan- Enggak sedikit. kan- Kenapa? Kenapa Liverpool? Ini akan ngulang lagi musim lalu. Karena kekhawatiran masuk fisiknya dan juga ada Piala Afrika gitu. Festive period tadi, ya. Oke. Dan Piala Afrika di awal tahun. Itu akan jadi masalah tuh. Oke, lu kenapa dari Chelsea? Kalau gue sih yang pertama materi pemainnya tuh nggak sementereng City dan Liverpool, Liverpool. ya. Kalau coba lu lihat deh 3 pemain depan Chelsea. Kalau lu compare dengan City dan Liverpool, nggak sementereng itu Ji, gitu. Apakah lu bisa membayangkan Hakim Ziyech, kemudian Mason Mount, atau Callum Hudson-Odoi, atau Timo Werner gitu kan bisa masuk ke tridentenya City atau Liverpool? Nggak bisa bos gitu. Nah ketika itu nanti nggak bekerja atau adaptasi Romelu Lukaku nggak smooth, Jalan ya. menurut gue bakal terjadi masalah sampai unless Tuchel bisa menemukan solusi dengan taktik lagi kayak kemarin kan awal-awal kan Iya. dia mengadres permasalahan itu dengan mengganti taktik menjadi 3-4-3 kan Iya, gitu. iya, iya. Nah, kecuali itu bisa dilakukan lagi dan menemukan satu skema gitu yang bisa menjadi opsi yang berbeda. Berarti mungkin jangan-jangan Tuchel lama-lama akan dengerin taktiknya Coach Jasin. Karena kan dia Iya. selalu bilang 3-4-3 ini harusnya bisa lebih baik dengan 4-2-3-1 kan. Kita lihat nanti. Jangan-jangan ntar dia bikin konten lagi YouTube. Tapi bisa Tuchel jadi gitu, Ji, ya kan? soalnya kan Ben Chilwell kan udah kena ACL ya, Iya. gitu. Berarti dia kehilangan satu fullback atau wingback yang Wingback-nya. bahaya Iya, gitu. oke. Kalau lo main dengan skema wingback gitu kan, itu kan menguras energi banget ya Bang Ben ya. Jadi lu tau lah siapa yang sering pakai taktik wingback. Pasti dia punya 2 sampai 3 opsi Conte di opsi. pasti ganti, iya. Lu lihat deh di Inter Pasti babak kedua ganti. opsi wingbacknya banyak Ji, Iya, iya. gitu. Bisa 2 sampai 3 Iya, gitu. Di Juventus pun juga sama. Ketika lu mau main wingback, opsinya cuma 1, makanya kan Tuchel sampai ngomong, nanti kalau misalnya terjadi apa-apa atau gua harus mengganti starting 11 karena Marcos Alonso udah main 2-3 pertandingan beruntun, dia mau ganti Saul Niguez jadi wingback. Nah dia. Iya, di kan Saul Saul Niguez juga kan mikir ya, gue pindah dari Atletico karena gue nggak mau main jadi back, dikasih jadi back. Left wing back lagi. Oke itu dia menurut kalian di tim kalau tadi versinya Bung Minhart juga ini tadi versinya Hanif, menurut kalian dari 3 tim ini yang mungkin berpeluang menjadi paling kuat juara musim ini, siapa yang kira-kira paling rawan untuk flop atau rawan jatuh dari persaingan tangga juara? Jawab aja di kolom komen. Dan sekarang kita ngomongin tim yang udah terlempar dari persaingan 3 besar lah kita. Termasuk Ada, ngakuin Pak. loh, Ji. Ya. Nah, gue bahagia loh 2 bulan ini. Gue pertama kali ini siaran sama Panji ini, jadi gue happy gitu. Betul, Hanif nggak siaran 2 bulan. Ada MU lawan Arsenal yang sudah tidak diperhitungkan untuk 3 besar musim ini akan bermain jam 3 pagi nanti malam. Ya Allah malam banget ya. Ini kalau lihat, tapi kita sebelum kita ngomongin permainannya atau ngomongin taktikal kedua tim, ini menjadi laga terakhir buat Carrick. Kalau menurut kalian laga terakhir Carrick sebagai pelatih-pelatihan ya. Ini kalau kalian ini raportnya bagus loh, Ji. ya, yang belum pernah kalah. Iya kan? Ya Ole dulu 9 pertandingan, nggak pernah kalah. Caretaker. Di sign-in kontrak langsung mulai kalah. Tapi kalau ngomongin soal ini, yang menjadi pertanyaan terus buat Carrick di Converse adalah soal Ronaldo. Menghadapi Arsenal, Ronaldo akankah kembali di cadangan seperti kemarin atau menurut kalian Ronaldo bisa menjadi starter sejak awal? Aneh bang, Bang Ben dulu deh. Aduh. Ini kan Carrick, wah gue inget banget nih Carrick waktu jersey putih nih. Nah, Tottenham, nggak sukses, pasti pindah ke MU juara kan. Harry Kane harus gitu makanya. Gimana Bung Gerard? Ya
Ya kan banyak banget ya kalau kita baca media-media Manchester tekanan untuk memainkan CR7 ini tinggi ya. Ya. Tapi kalau dilihat di beberapa pertandingan terakhir kayaknya nggak terlalu urgent lah Dan bermain. kelihatannya Ronaldo juga nggak nunjukin gestur yang terlalu gimana-gimana ya. Iya. Waktu nggak dimainin jadi starter kemarin. Iya, artinya juga buat Ronaldo pasti dia akan nunggu nih pelatih baru seperti apa. Jadi kalau di pertandingan terakhir apalagi lawan Arsenal lagi kan, gengsinya juga nggak ada gitu. Jadi gue pikir juga Gengsinya nggak ada loh Arsenal. Ya iya sih, ya udah bagus. Karena lo dari Buat fans- MU. Nggak, ini karena fans Spurs ya. Catat. bukan maksud gua ini kan jadwal midweek walaupun udah nggak pertandingan ya, nggak menentukan lagi lah lawan Young Boys ya, tapi Iya, ada iya. gengsi kalah satu-satunya di champion itu yang harus dibalikin. Oke. Walaupun gue pikir itu nggak akan jadi masalah juga, tapi menurut gue pertandingan ini akan biasa-biasa aja dan yang paling penting Ronaldo kalau dilihat di laga terakhir nggak akan dipush untuk main sebagai starter. Lo gimana nih? Lihat Ini Ronaldo. klub lawak banget emang. Arsenal kan, parah banget kata Arsenal. MU tuh komedi loh. Biasa loh. Tapi pose terakhir ya kan. Nggak, maksud gue gini. Kalau gue berusaha objektif Nah, ini gitu ya. pelawaknya juga nih. Gue berusaha objektif ya gitu ya. Carrick ini sebenarnya pantas dikasih kesempatan gitu Bang Ben gitu. Iya. Udah nggak usah ngadi-ngadian nih. Nggak, Nggak usah gini, ngadi-ngadian. gini Kayak ada loh, lagi gini, ya. ntar dulu, Lu sabar, tahu, biar sabar, gini, Tuh, gini. tapinya Ntar dulu, Hanif. ada alasannya Ji, buat gue Ji. Satu, menurut gue yang mengambil keputusan di MU ini komedi semua orang-orangnya gitu kan. Ya, sebenarnya dari manajemen berantakan. Nggak, maksud gue, lu ya, kalau lu mau ganti pelatih, kenapa nggak ketika international break, ketika dia habis kalah sama City Iya, gitu iya, kan? iya. Jadi lu punya kesempatan yang panjang untuk ngisi gap itu. Berarti ini kan pemecatannya reaksional Iya, gitu iya. kan? Lebih ke reaksional. Yang lebih lucu lagi, lu mengganti interim dengan interim. Ini kan komedi gitu maksud gua. Gitu kan? Dan maksud gua gini loh. Lu menginstall pelatih interim yang punya quote unquote katanya filosofi gegenpressing. Padahal menurut gua MU nggak cocok main gegenpressing. Iya. Tolol gitu maksud gua. Kenapa nggak cocok kan? Bisa Nggak. bisa di plan, bisa ditanamin maksudnya. Gini Ji, kenapa? Menurut gue ya, ini kalau gue mencoba objektif ya, sebagai pandit, gue merasa di Premier League yang punya peluang memainkan sepak bola counter attack paling berbahaya adalah Manchester United. Kenapa? Lu punya Marcus Rashford, speednya luar biasa. Lu punya Jadon Sancho, lu punya Mason Greenwood. Lu bayangin bola diambil di tengah, lu overlap. Contoh ketika lawan Chelsea kemarin, Iya. bos gila, kenceng banget. Tapi- Maksud tapinya gua dong, tapinya. potensi itu tuh harusnya itu yang dikejar. Ngapain lo main gegen pressing? Cuma nanti dibilang miskin taktik pelatihnya kan. Bos, di poin ini menurut gua kasih ke Carrick lo main counter attack aja sampai akhir musim, sampai lo dapet pelatih yang benar-benar bisa memainkan dua hal. Satu adalah hasil yang dibutuhkan oleh Manchester United begitu desperately, satu adalah filosofi bermain. Jangan lo install interim untuk menggantikan interim yang menurut gua itu gaya bermainannya tuh dengan materi pemain Manchester cocok United saja sekarang. nggak cocok Nggak gitu cocok. loh. Lu mau paksain Fred main gegen pressing, Nemanja Matic gegen pressing, McTominay gegen Maguire pressing, main gegen pressing. Maguire ya berat bos gitu maksud gua loh. Iya, iya. Tapi kalau lu main benar-benar lu main counter attack, lu main manajemen pertandingan yang baik dan lu kerahkan kemampuan terbaik Mason, kecepatannya terutama Mason Greenwood, Marcus Rashford, Jadon Sancho, serem gua. Even lu counter City nggak bisa tuh John Stones, Nathan Ake, Ruben Dias buat nutup ketiganya, serem bos. Tapi kan kalau lu nggak megang bola, lu nggak create chances, you don't still win the game. Yunani 2000 berapa 2004, 4 ya? 2004, Nggak ya. pegang bola di final, I know. menang Ji. Tapi kan kalau kata orang-orang pasti bilang tim sekelas Manchester United masa ngarepin dari permainan pragmatis, permainan yang cuma Nah, itu counter-counter doang. dilakukan di musim berikutnya karena Oke. di sekarang lu nggak ada manajer yang available Ji untuk level kalibernya Manchester United yang maksud gua yang Ada Zidane, lu parah ya, ngomong tapi Zidane kan Zidane. nggak mau Oh, iya, katanya iya, gitu iya, ya iya. katanya gua Iya, nggak tahu iya, juga iya, tapi iya. katanya quote unquote Zidane belum tertarik Iya, gitu iya. kan ada sebenarnya mungkin bisa jadi cocok tapi kan balik lagi manajemen MU kan nggak bisa Emang make it kacrut sih. happen Emang gitu loh manajemennya kacrut ya sih, manajemennya komedi Emang itu yang iya, gue iya. bilang ini klub arguably Iya. the biggest club in the world di run sama orang-orang komedi gitu loh kan aneh. Makanya gue kemarin sempat bilang Ole, karena yang salah bukan Ole, tapi manajemennya. Ya, tapi nggak juga Ji. Oleh gitu nggak punya filosofi permainan. Seenggaknya kalau Setuju dia gua, kalau setuju, dia itu setuju. maksudnya apa ya nggak
jati dirinya lah gitu. Dia berani gitu. Gue mau dikritik kiri kanan. Ya udah gue main counter attack gitu. Iya, Nggak iya. apa-apa. Gue belain. Kayak tahun lalu kan Iya, gue sebenarnya. belain oleh. Iya, iya. Tapi kan dia dengan didatangkan Ronaldo, pemain Sancho. yang dia punya, akhirnya dia harus mengakomodir. Sosok agresif, Iya. sosok presi. Tapi emang Nah. reaktifnya langsung ganti Carrick itu juga gue mengejutkan. Harusnya tuh ada fase-fase di mana ada momen-momen pergantian itu terjadi ketika di international Yes. break misalnya, atau ketika pertandingan-pertandingan yang udah nggak terlalu padat lah. Nah ini yang terlalu reaktif sebenarnya. Carrick itu kan sebenarnya terlalu berat lah, terlalu heavy untuk beban di posisi itu. Apalagi kalau lihat figur-figur yang ada di kamar ganti gitu kan. Kalau kita melihat Carrick, ya lu siapa gitu. Lu juara juga baru di sini, terus juga di tim nasional juga dia nggak punya kedalaman filosofi yang bisa jadi bergen buat pemain. Jadi terlalu reaktif ketika Carrick duduk sebagai caretaker di beberapa pertandingan. Harusnya ditahan dulu, baru nanti dapat pelatih baru yang caretaker tuh nggak apa-apa. Jadi 2 kali caretaker tadi yang Hanya bilang emang itu parah banget, itu kacau banget. Walaupun mungkin selain caretaker 6 bulan kan, tapi dia menjadi konsultan kan 2 tahun berikutnya, dan ini dia artinya mungkin mirip kayak Paratici, mencari pelatih yang memang cocok sama filosofi dia nanti kan. Iya. Tapi menurut gua kalau pertanyaannya apakah Ronaldo akan Cocok dicadangkan atau enggak lawan Arsenal, gua prefer dicadangin. Gue prefer yang main itu adalah yang kencengnya najis-najis nih, ya Mason Greenwood, Jadon Sancho, Ini sama si apa? Marcus Rashford. Ini di babak prediksi pertama. dari tim Jebret ya, Ronaldo. Di babak pertama. Karena masa iya sih Ronaldo nggak bisa ngelewatin Ben White? Nggak, maksud gue gini loh Ji, gue tuh nggak sekali 2 kali nonton Ronaldo berdiri 20 menit ketika di Juventus, Ya, nganggur. gitu loh. Dia nggak ngepres. Arguably Ronaldo musim ini baru ngepres 35 kali Ya. sepanjang musim ya. Tapi itu mungkin faktor pelatihnya nggak sih? Ini ibaratnya kan di Benar. Pirlo mungkin ngebebasin, Ole Benar. pun juga ngebebasin. Kalau dia Benar. dapat pelatih yang nyuruh dia, kan dia tipikal yang emang hard work, bahkan datang sebelum latihan dimulai, pulang betul. setelah latihan Betul, juga. justru menurut gua bagusnya dia di babak kedua ketika Oke, semua pemainnya Arsenal udah fokus ya. capek, udah hilang fokus, dan lu kan tahu Ronaldo seperempat peluang aja bakal ngegolin. Ya. Gitu. Jadi biar Mason Greenwood, Jadon Sancho, Marcus Rashford ngedrain semua staminanya pemain Arsenal, babak kedua lo masukin seperempat peluang gol, bisa Man United menang. Kita lihat prediksi line up-nya Arsenal. Ini kalian lihat juga Arsenal sebenarnya kemarin juga tampil cakep ya, walaupun sempat ada sedikit keganjilan, cuman di bawah Arteta sekarang perlahan dia mulai bisa menemukan ritme permainannya, mulai kembali ke Arsenal kan gitu, perlahan mulai bentar. mulu. Ya kan gua kata dulu. Nanti akhir musim di bawah MU. Kalau kalian lihat starting line seperti ini, bahkan kemarin Martinelli udah sembuh dari cedera, langsung ngegolin. Terus juga kemarin Smith Rowe juga bermain sangat bagus, walaupun Aubameyang depan gawang kayak mulai ketularan wonder juga. Ini kalian lihat formasi ini akan menjadi formasi yang berbahaya buat MU karena Berbahaya, terutama di jantung pertahanannya Arsenal. Gabriel sama Ben White. Berbahaya buat Arsenal. lu mah emang fans Tottenham Ben. Enggak. Lu akan lihat ya bagaimana blundernya koordinasi ini nih White sama Gabriel di tengah. Tapi ada Karena tadi- Ramsdale selalu menyelamatkan nasib mereka kan. Enggak, tapi ini ya kuncinya tadi. Nanti kalau starting 11 dari Manchester United itu tidak memainkan Cristiano Ronaldo, bermain lebih Cepat, menumpuk dengan kecepatan. Kayak kemarin lawan Chelsea ya. Yang lawan Chelsea walaupun hasilnya tidak terlalu Ya menggembirakan. walaupun juga MU sebenarnya beruntung banyak peluang-peluang Chelsea yang Wah, nggak ini tembus belain. kan. Lah gue ngakuin beruntung, cuman gue yakin karena kita udah Werner jadi masih aman. Tapi emang iya. Jadi itu ya, apa ya, dengan pola yang seperti itu tadi ya, kalau itu dimainkan ya, White dan juga Martinelli, gue pikir akan membuat Aubameyang akan makin jarang megang bola. Kalau kita tahu berapa bulan kemarin di awal musim bahkan udah banyak yang menggaungkan Arteta nasibnya cuma tinggal menghitung waktu. Tapi sekarang ternyata ketika gue selalu bilang Arteta stay. Ternyata sekarang Arteta Stay diberi beneran ya. kesempatan banyak dan sekarang terbukti dia bisa memperbaiki dengan kualitas yang ada. Kan kita tahu kualitas Arsenal memang nggak Semenjana, semewah, iya. nggak semewah itu ya. Artinya dengan kualitas gini Arteta bisa membawa Tapi ke dia salah satu yang termahal loh di bursa transfer Oh iya kemarin. jelas. Ya kan? Yang lebih mahal banyak. Kita tahu kan obat nyamuk. Tapi kan kita tahu maksudnya dengan kualitas nama-nama seadanya butuh waktu lah. Kalau kalian lihat sekarang dilakukan Arteta udah terbaik belum sih dengan yang dilakukan Arteta sekarang ini? Buat gue sih udah yang paling maksimal yang bisa dia lakukan. Tapi yang harus kita kasih acknowledgement kepada Arteta adalah bagaimana dia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain mudanya untuk bisa flourish gitu ya. Contohnya kayak Smith Rowe, Bukayo Saka gitu kan. Pemain badminton, Tomiyasu. Iya. kan? Nggak, maksud gua dia berani kasih gitu Ji, ketimbang beli pemain yang setengah jadi gitu kan. Contohnya mungkin
ketika Man United beli Nemanja Matic gitu kan. udah tua. Udah di penghujung twilight karir, ya bisa lah dipakai 1-2 musim. Kan sebenarnya itu adalah skema yang dilakukan oleh Arsenal sebelum-sebelumnya dengan mendatangkan Willian, dengan mendatangkan siapa lagi tuh, beberapa lah pemain yang digituin. Tapi sekarang dia berani memilih pemain muda, memberikan menit bermain, dan akhirnya valuasi pemain mudanya itu jadi meningkat banget dan permainannya justru bagus gitu. Benar. Dia main di timnas ya. Iya, kalau lu lihat secara real, ini kan sebenarnya pemainnya semenjana semua gitu. Kalau lu bandingin sama top 4 liga-liga lain, gua mungkin cuma 1-2 nama yang bisa masuk ke starting 11. Mungkin Thomas Partey, mungkin Aubameyang gitu kan. Nah, kalau misalnya pemain-pemain kayak Bukayo Saka, Smith Rowe kan lu kan nggak mungkin lu bisa langsung masuk jadi starting 11 di City, di Liverpool, di Juventus, di Inter Tapi Milan. harganya, ya kan Ramsdale sama White itu harganya nggak murah loh, men. Iya, karena dia pemain Inggris. Pemain Inggris kan selalu inflasinya lebay gitu kan. Itu setuju. Gara-gara dia pemain Inggris doang. Coba dia pemain Suriname. Udah itu 750 ribu ini doang, pound sterling Ada doang. pemain Gabon mahal. Tapi kita kalau lihat dari prediksi nanti malam menurut kalian apakah bola akan ke tangan MU atau ke tangan Arsenal? Karena kan kita tahu berapa pertandingan terakhir MU nggak pernah menang lawan Arsenal. Menurut kalian nggak akan seperti apa nanti malam? MU gua. Lo MU? MU gua. Lo kalau prediksi biasanya kalah. Kan gua naik-naikin, Ji. Iya, Rafi. Sorry ngomong. Ya emang nggak imbang, Ji, nggak imbang. Nggak imbang. Nggak apple to apple lah kalau bandingin MU kekuatan Arsenal. dengan MU kondisi sekarang ya. Iya. Masih sulit lah Sulit. buat Buat Arsenal. Gimana sih? Buat siapa? Katanya sulit kan di sini MU. Sulit buat Arsenal. Oh iya. Lo karena fans Tottenham aja kan ujung-ujungnya nggak mungkin belain Benar, Arsenal. emang sulit. Tapi Ini kan faktanya. Arsenal lebih bagus trennya daripada MU. Ya enggak, ini kita lihat nih pertandingan ini nih kesiapannya seperti apa, Oke. terus juga komposisi terakhir, dan tadi tuh kalau kita lihat ya komposisi yang dimiliki Arsenal tuh itu sangat riskan, Ji, sangat riskan. Apalagi ketemu dengan MU yang MU tuh kadang bagus kalau dia udah di press. Ya, Dengan MU kondisi tuh sekarang. punya point to prove. Nah. Dia harus membuktikan sesuatu skuadnya. Karena kan sekarang semua kesalahan itu sekarang dilimpahkan ke pemain. Udah terbuka banget. Ole udah kayak gimana belain lu. Tapi lu pemain-pemainnya masih dalam artian dia udah bikin banyak banget, beberapa manajer dipecat lah gitu kan. Dan sekarang para pemain ini harus membuktikan diri mereka sendiri bahwa mereka pantas memakai baju Manchester United, dan itu mengerikan buat gua gitu loh. Sampai apalagi manajer interim mau datang gitu Galak kan. kan katanya galak kan. Galak gitu. Jadi harus mereka semua punya sesuatu untuk dibuktikan dan memberikan ekstra motivasi ketimbang Arsenal Oke. gitu. Kalau menurut kalian Jebret Tim, nanti malam Arsenal atau MU yang akan tertawa bahagia dan juga tidur pulas? Yang bahagia mah Coach Justin kalau MU kalah, udah Iya, fierce-nya makanya. naik. Ini kita lihat seperti apa. Ini akan menjadi rame besok buat bahan konten kalau MU kalah maupun MU menang ya. Kita lihat seperti apa. Tapi sebelum kita pindah bahasan, gue mau jualan dulu dari Jebret Official Merch. Bisa dicek di Shopee dengan nama Jebret Official Merch, harganya mulai dari 80 ribuan, baju-baju kaosnya, kemudian ada sweater begini, ada juga jaket hoodie-nya, bisa bikin kalian makin ganteng dan kinclong kayak Hanif, atau mungkin besar seperti Bung Ben ya. dan kita juga mau jual jersey Tranmere Rovers, tapi tunggu nanti update-nya seperti apa. Kalau kalian tahu kemarin Coach Justin sudah posting foto pakai baju Tranmere, gue juga posting pakai baju Tranmere, bajunya sekeren itu dan bener bahannya juga enak banget dipakai. Oke, ntar cek aja di Instagram kita dan juga nanti akan kita update di Jebret Official Merch. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau lihat dulu nih Nostal Bola bersama Banur. Belum ditarik kan? Udah kita lanjut aja kalau gitu ya. Nggak usah lanjut aja kalau gitu. Nanti lihat aja iklannya di Jebret Media TV langsung ya. Langsung kita ngomongin langsung kita ngomong Serie A. Abrar lagi makan kue Iya, ya, jadi kan PT-nya nggak naik. Abrar lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun. Lupa nyiapin aset. Kita kan? maafin ya, kita maafin. Lagi Nggak ulang apa-apa, tahun. iya. Lu sama ulang tahunnya bersama Britney Spears. Bebas lu gitu. Oke. Kita ngomongin Serie A. Tadi malam juga ada partai midweek. Berbagai Masih ada berbagai yang nonton tim. Serie A. Masih ada. Ya, lu karena Juve nggak bagus main jadi nggak nonton. Ini dia dari hasil tadi malam juara 15. Tadi gue udah sempat nyebut juga Inter menang 2-0, terus juga Milan menang 3-0 lawan orang dalamnya Shevchenko, terus juga Napoli tertahan 2-2 Genoa, dan ya. juga Juventus menang 2-0. Kemudian ada Roma yang kalah. Gue heran masih ada yang berani. Bang, ya masih yakin bang? Hah? Masih Sama yakin. Mourinho bang? Ya, Gua bukan korban gua. nih, ini gua korban ini bang. Korban PHP ini bang. Harta yang sekarang deg-degan. Iya, itu Harta, settingannya itu. tiket New York juga kita lihat. Tapi kita ngomongin sekarang, makasih juga Napoli yang udah akhirnya memberikan poin nanti buat Inter bisa melaju. Tapi kita ngomongin Milan dulu yang sekarang
udah menang dan juga kemarin masih menjaga peluangnya untuk lolos dari fase grup Liga Champions walaupun peluangnya sangat tipis. Tapi kita lihat ada Junior Mesias yang menjadi right man on the right place, atau menurut kalian ini menjadi sesuatu yang ironis gitu? Kok Milan sekarang menggantungkan hasilnya pada seseorang yang dulu tukang batu, kemudian late bloomer dan juga main dari tim kecil. Ini menurut kalian sesuatu yang right man on the right situation, atau menurut kalian Milan emang menyedihkan karena sekarang harus bergantung sama orang kayak gini gitu? Bang, sikat bang. Lah kalau di Italia kan kadang muncul tuh begitu one hit wonder segala. Itu kan beberapa kali juga Diego Hubner. Dario Hubner, sorry. Ya, Perugia ya. Itu juga pernah. Brescia. Jagonya Perugia juga. Tapi top skornya di Brescia dulu, yang sama Roberto Baggio. Ya, jadi Carlo kadang- Mazzon kan pelatihnya. Iya, kadang emang banyak pemain-pemain yang muncul dengan pola kompetisi seperti Serie A yang sekarang berjalan. Jadi nggak heran kalau memang Milan Maksudnya pola seperti saya miskin maksudnya, jadi akhirnya beli-beli pemain yang ya bukan, seadanya gitu. maksudnya ya One hit wonder. Italia itu kan punya tradisi bermain yang nggak berubah dari musim ke musim, Ji. Ya. Bermain dengan aristokrat gitu kan, bermain juga dengan tempo permainan yang ya kita tahu lah. Nah, ini yang tetap bertahan dan muncul nih di Milan dan timingnya pas. Ya. Karena tadi ya bukan faktor faktor cedera juga, terus juga kondisi Milan saat ini Stefano Pioli juga lagi kesulitan setelah bermain di Liga Champions ini kan sepertinya butuh banget nih support pemain pelapis yang nggak dapat, dan kebetulan dikasih ruang dia nih Mesias ini, dan ya itulah timingnya tepat lah. Lu ngelihat ada Ibrahimovic, Leao, kenapa justru malah Mesias yang justru lebih bisa bersinar di momen-momen seperti ini? Ya apapun itu ada selama Giro loh ya. apapun itu selama works buat Milan ya kita nggak masalah Ji menurut gua, karena ini kan ya kalaupun dia meniti karirnya udah agak terlambat dan segala macam, kita udah pernah melihat cerita-cerita seperti Jamie Vardy contohnya ya di usia keberapa masih main di liga amatir akhirnya jadi hero di Leicester City sekarang gitu. buktikan konsisten ya Vardy ya. Dan ini kan dia quote unquote nge-replicate cerita itu kan gitu. Dan kalau kita lihat sekarang kenapa ini bisa terjadi, karena memang Milan melakukan sebuah transisi skuad, perubahan perombakan skuad dan manajemen, pergantian kepemilikan, pergantian manajemen dari Yong Hong Lee yang megangnya yang nggak jelas Kepada gitu Elliot, kan. Tiba-tiba yang dari dulunya adalah orang-orang Adriano Galliani yang mengerti cara mengeran sepak bola Italia terus pindah ke kepemilikan Yong Hong Lee, sekarang diatur sama Elliot Management. Ini kan Elliot Management ini kan fund ini ya, apa sih namanya? Investasi, perusahaan investasi gitu kan. Yang Pengumpul menurut dana. iya, dan dia kan pengennya yang penting ini float. Dia ada di Liga Champions setiap musimnya gitu kan. Prestasinya cukup stabil, dan itu kan terjadi seenggaknya udah mau 2 musim lah. Ya, di 4 Milan besar cukup ya. stabil gitu kan. Whatever works, asal Milan yang dulu konsisten terus berada di papan atas kembali gitu kan, sampai pelan-pelan dia bisa mengganti pemain-pemain semenjana ini menjadi seorang bintang, dan pelan-pelan dilakukan. Theo Hernandez, siapa yang bisa memprediksi dia akan bagus gitu kan ketika dia menjadi tersisih di Real Madrid. Sekarang kalau lo lihat harga jual Theo Hernandez, kalau kemarin PSG sempat mau nyaplok gitu kan, Sandro Tonali Sandro Tonali dia ngambil, terus ada Brahim Diaz, ada Rafael Leao gitu kan. Ya emang ini adalah approach yang harus diambil ketika lo nggak sanggup melakukan transfer besar. Jadi lo harus go with potential players. Dalot, gitu. ya kan, termasuk juga kan. Tomori, quote itu unquote Chelsea, gitu ya. kan. Kan banyak gitu pemain-pemain yang memang even kipernya nih sekarang. Iya. Ya bagus juga gitu kan ternyata. Eddie Murphy. Enggak, ya buat gue sih selama itu bagus untuk Milan nggak lawak lagi gitu kan kayak dulu-dulu. Ya nggak apa-apa, karena kita membutuhkan klub-klub dengan kaliber ini untuk kembali bersaing gitu, Ji. Kalau kita Mesias itu juga kan nganter tim Serie B naik promosi Ya, sebenarnya kan. Jadi ya punya latar belakang cukup panjang lah. Apalagi dia Mentalitasnya cukup lama. dibutuhkan ya. Ya, dan dia bermain di Brazil dulu kan. udah biasa tertimpa situasi berat artinya ya. Enggak. Nah sekarang kita pindah ke rival kotanya Inter Milan. Ini bahkan gue langka banget dengan Coach Justin. Kalau tahun eranya Conte, dia nggak pernah bilang impress, nggak pernah bilang Inter main bagus. Tapi sekarang di era Simone Inzaghi, dia kemarin nonton bilang Inter mainnya keren. Jadi kalau lihat sekarang Inter di bawah Simone Inzaghi dibanding sama Conte, menurut kalian apa yang berbeda? Buat gue sih yang pinter manajemennya Oke. sekarang. Marotta ya. Gue mesti nge-highlight. Marotta Lu gengnya.
arguably Inter kehilangan pelatih yang sangat penting. Iya. Sangat penting. Iya. Tapi dia bisa membuat transisi itu menjadi sangat smooth. Iya. Ini jarang banget kesalahan dilakukan oleh Giuseppe Marotta. Kita pernah ngelihat ini kasus yang sama di Juventus ketika Conte cabut, dia milih Allegri. Semua orang merasa inilah keputusan yang salah, tapi dia bisa membuktikan itu adalah yang benar. Kembali diulangi dengan Simone Inzaghi. Dia bisa stable the ship gitu kan. Tanpa adanya downgrade dari sisi permainan, dan pemain-pemain yang didatangkan itu bisa mengisi kekosongan pemain yang ditinggalkan. Betul. Achraf Hakimi dengan si Dumfries, kemudian Edin Dzeko walaupun dengan umur segitu, Ya, tapi masih dia bisa. bisa mengisi perannya Romelu Lukaku sehingga scorer Inter sekarang ya. sehingga Inter tidak perlu melakukan perombakan gaya permainan gitu secara signifikan. Ya. Inzaghi menginstal gaya permainannya sendiri di waktu-waktu tertentu, iya. tapi tidak menghapuskan apa yang sudah bekerja dengan baik gitu. Ini yang menurut gua harus di-highlight. Itulah bedanya Giuseppe Marotta adalah penunjukan yang sangat pintar dari manajemen Inter. Gimana Bung Enhard? Ya sih, ditambah Inter timing. tidak akan menunjukkan Conte yang ke Spurs kan? Nggak, tapi timingnya juga. Kalau kita ingat kan juga mereka gagal di Champions League musim lalu juga karena lawan-lawannya juga lagi bagus kan. Iya, Nah, Madrid. mereka akhirnya turun di Liga Eropa. Nah, Bahkan nggak tembus Europa League tahun lalu kan? sempat tembus dia. Enggak dong, kan langsung peringkat 4 yang tahun lalu. Yang 2 tahun lalu Dua yang tahun final. lalu, Ya, 2 ya. tahun lalu final. Nah, tahun ini kan ada Sheriff, Ya. ada Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk juga lagi flop. Ya. Dia tadinya 2 kali ngalahin Madrid home and away, Ya. tahun ini justru makin hancur kan. Ya. Dan Sheriff secara kebetulan juga dia tampil mengejutkan lah, ngalahin lawan-lawannya juga termasuk Madrid. Dan jadi ini timingnya juga tepat. Ya terlepas tadi yang Hanif bilang ya, memang di domestik juga itu memang komposisinya ideal banget ya dengan 3-5-2. Korea kadang gantiin peran dari Edin Dzeko juga kan dengan permainan ini. Ini jadinya timingnya begitu tepat. Dan yang paling penting itu Inzaghi dari dulu ya, ketika di Lazio segala macam, nggak ada kontroversi itu. Oke. Kalau di Conte, dia berkali-kali kan di tangan besi dia. Pro dan kontra itu terjadi. Isu-isu nggak nyaman. Penunjukannya Ji yang pinter banget Ji. Kan lu tahu ya Conte itu main 3-5-2, 3-4-3. Iya. Itu udah pakem lah. Ketika dia cabut, yang dipilih adalah pelatih yang punya skema bisa Mirip. mengakomodir yang sama. Mirip Beda Lazio. karena lu lagi di atas nih, Inter tuh lagi juara. Lu nggak harus melakukan perubahan drastis ketika lu ambil pelatih yang 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 gitu. Dengan skema yang ada, dengan materi pemain yang ada. Jadi itu pinter banget. Beda, itulah bedanya Marotta. Ketika dia membuat keputusan itu jarang salah. Beda ketika Marotta udah ninggalin Juventus. Siapa sekarang manajemen Juventus yang Paratici ngadi-ngadi gitu kan. Terus yang Lu suka gitu, lu, Ji. Arafe Rebici, siapalah itu yang juga itu sama. Dia bici Oh iya, banget. yang CEO Ferrari tadinya sekarang megang Juventus. Sama, penggantiannya sama Andrea Pirlo, belum teruji. Skemanya juga nggak jelas gitu kan. Nggak jelas dalam artian, nggak sama dengan pelatih Conte. sebelumnya. Terus Sama diganti Allegri. lagi Sarri, ganti lagi formasinya. Sekarang Allegri balik lagi pragmatis. Materi pemain yang tersisa apa, materi pemainnya beda. Jadi menurut gue itu yang membuat Inter ini perpindahannya sangat smooth. Dan buat gue bakal fight sama Napoli di akhir musim buat menjadi juara. Bung Enhard, sedikit aja. Inter masih akan berpeluang kuat juara musim ini atau di bawah Inzaghi dia akan ada downgrade? Fase kedua nih cukup berat nih. Setelah Campione di Inferno, kan Napoli nih kayaknya nih di Giornata ke-19. Napoli mah belum Winter tentu. Champion mulu. Belum tentu. Cuma gue ngeliatnya justru di fase kedua nih Inter cukup berat. Karena dia lolos di fase knockout kan di Liga Champion. Itu yang berat. Oke, itu dia diskusi kita hari ini sudah cukup lengkap, dan kita lihat nanti apakah prediksi-prediksi daripada banding kita benar atau justru nanti besok ada bahan konten buat besok. Thank you Jurnatim yang udah nonton, thank you Hanif, thank you Bung Enhard, thank you Jurnatim, sampai ketemu lagi, stay safe semuanya, bye-bye.